Nama saya adalah Putri Amanda Silaen dengan NIM 42122111013 dari kelas Mekatronika Amalam semester 4. Jadi di video ini saya akan membuat sebuah program simulasi pada software GXWorks 3, di mana software GXWorks 3 ini adalah untuk PLC Mitsubishi. Nah, untuk itu saya akan mengerjakan tugas 1 pada pertemuan 4 dengan judul materi adalah self-holding. Nah, jadi di tugas 1 ini terdapat beberapa perintah, yaitu antara lain adalah menggambarkan skematik, diagram, dan konstruksi untuk kombinasi self-holding dan gerbang XOR. Jadi pada rangkaian ini diinstruksikan atau diperintahkan untuk membuat sebuah rangkaian, yaitu rangkaian gabungan atau rangkaian kombinasi self-holding dan gerbang logika XOR. Nah, di mana lampu hijau akan menyala terus-menerus sesuai logika XOR. Jadi pada saat output gerbang logika XOR ini bernilai 1, maka output pada rangkaian yang menyala adalah lampu hijau dan akan padam jika ditekan tombol emergensi. Jadi pada saat tombol emergensi ditekan, maka lampu hijau yang menyala tadi akan mati. Nah, jika kondisi XOR tidak terpenuhi, maka lampu warna putih yang akan menyala. Berbeda dengan perintah nomor 2 ini. Nah, perintah nomor 4 ini adalah kebalikannya. Jadi pada saat logika XOR ini terpenuhi atau bernilai 1, maka lampu hijau yang akan menyala. Dan pada saat logika XOR ini bernilai 0 atau tidak terpenuhi, maka lampu warna putih yang akan menyala. Nah, untuk hardware menggunakan NC. Nah, untuk persyaratan atau logika kita sebelum membuat rangkaian, kita harus mengetahui terlebih dahulu gerbang logika dari XOR ini. Nah, di sini saya sudah mencarinya dan saya sudah menemukan untuk tabel kebenaran gerbang logika XOR. Nah, jadi pada logika XOR ini terdapat 2 buah tombol, yaitu tombol A, B, ataupun terserah dari kita mau inputnya seperti apa, mau memberi nama seperti apa. Nah, jadi tabel kebenaran gerbang logika XOR ini, apabila kedua tombol tidak ditekan, maka output dari XOR ini adalah bernilai 0. Nah, seperti yang pada saat kita hubungkan dengan soal, nah, nilai 0 itu sama artinya dengan tidak terpenuhi. Maka pada saat tidak terpenuhi, lampu warna putih yang akan menyala atau aktif. Nah, pada saat tombol 1 ditekan atau salah satu tombol input ditekan, maka hasil dari gerbang logika XOR ini adalah bernilai 1 atau terpenuhi. Nah, kita hubungkan ke soal, pada saat hasilnya 1 atau terpenuhi, maka lampu hijau yang akan menyala. Begitu juga untuk baris ketiga ini, pada saat salah satu tombol yang aktif, dan di sini tombol aktif adalah tombol B, maka keluaran XOR adalah 1, berarti lampu yang hidup adalah lampu hijau. Dan pada saat kedua buah tombol ditekan atau bernilai 1, maka output dari gerbang logika XOR ini adalah bernilai 0, di mana nilai 0 ini akan menghidupkan atau menyalakan sebuah lampu berwarna putih. Nah, kita sudah mengetahui instruksi dan kita sudah mengetahui tabel kebenarannya, maka kita bisa langsung ke softwarenya, yaitu GXWorks 3. Nah, untuk step awal kita memulai program, kita dapat mengklik new project terlebih dahulu dengan menu project, dan dengan menu project kemudian new. Nah, di sini untuk seriesnya saya menggunakan FX5 CPU dan tipenya adalah FX5U. Nah, dengan program language-nya adalah ladder. Kemudian klik OK. Nah, tadi saya telah membuat program sebelumnya, jadi program sebelumnya tidak perlu kita save. Nah, kemudian untuk step awal memulai sebelum
membuat sebuah rangkaian pada software GX Works Tree ini, alangkah baiknya kita mendaftarkan atau menregister input dan output terlebih dahulu. Nah, berdasarkan soal ini, dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian ini menggunakan 3 buah tombol, yaitu tombol untuk gerbang XOR. Nah, di sini kan gerbang XOR ini menggunakan 2 buah tombol, dan satu lagi adalah tombol emergency. Jadi kita dapat menregisternya atau membuat labelnya pada device, pada navigation, kemudian device command, kemudian common device command. Nah, untuk input pada software ini dan pada PLC Mitsubishi, device name-nya adalah X. Dan untuk output, device name-nya adalah Y, dimana dimulai dari X0 sampai seterusnya. Nah, X0 ini dapat kita register untuk tombol 1. Kemudian X1 dapat kita register untuk tombol 2. Dan X2 dapat kita register untuk tombol emergency. Nah, otomatis 3 buah tombol sudah kita register, kita dapat langsung ke output. Nah, di sini hanya menggunakan 2 buah output, yaitu lampu hijau dan lampu berwarna putih. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa untuk output keywordnya adalah X. Maka kita ketik X0, dia akan menuju ke output, device name untuk output. Nah, X0 ini dapat kita register untuk lampu hijau. Lampu hijau, dan Y1, maaf maksud saya Y0 itu untuk lampu hijau, dan Y1 ini merupakan untuk lampu putih. Oke, kita sudah menregister 3 buah input dan 2 buah output, yaitu inputnya adalah tombol 1, tombol 2, dan emergency, outputnya adalah lampu hijau dan lampu putih. Oke, kita langsung ke propo-nya saja. Nah, untuk itu menggunakan tombol emergency ini sebagai syarat untuk rangkaian-rangkaian di bawahnya. Jadi tombol emergency ini saya jadikan sebagai sumber untuk rangkaian-rangkaian di bawahnya. Tadi tombol emergency kita register dengan X2. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan tombol untuk gerbang logika XOR ini, dimana terdapat X0NO. Kita ambil X0NO. Sorry, di sini saya salah tulis ya. Tombol. Nah, di sini juga kita bisa mengedit ya, mengedit labelnya. Kemudian kita ambil kontak NC. Nah, itu untuk X1 atau tombol 1. Kemudian kita masukkan lagi logika XOR ini, ambil NO, register dengan X1 atau tombol 2, kemudian masukkan kontak NC, kita register dengan X0. Kemudian ini kita hubungkan menggunakan shift, kontrol juga bisa, kontrol kemudian kita arahkan menggunakan pack up, pack down. Nah, kemudian setelah itu ini kita hubungkan ke sebuah memori. Di sini kita pakai dari memori M0 saja ya, M0. Kemudian untuk line dari sini kita hubungkan ke atas. Nah, setelah itu, setelah kita sudah membuat itu, setelah itu kita gunakan memori M0 ini untuk pengaktif output Y0 atau lampu hijau. Kita masukkan di sini, kita ambil kontak NO, kita masukkan M0, kemudian outputnya adalah atau kita ambil coil, outputnya adalah X0, yaitu lampu hijau. Ini kita hubungkan. Kemudian ini adalah kondisi pada saat M0 itu bernilai 1 atau terpenuhi. Nah, mungkin kita bisa coba satu step by step. Untuk mencobanya itu dapat mengklik menu convert, kemudian reboot all, kemudian OK.
Nah, dia akan men-reboot program kita yaitu dengan error 0 dan warning 0. Kemudian untuk menjalankan by simulation, kita dapat mengklik menu debug, kemudian simulation, kemudian start simulation. Nah, di sini kita bisa jalankan program yang tadi kita telah buat. Jadi kondisi awalnya itu di sini tombol emergency. Jadi kondisi awalnya itu adalah lampu hijau mati. Nah, lampu hijau kapan hidup? Pada saat logika XOR itu bernilai 1. Nah, di sini udah kita buat. Jadi pada saat 00 maka hasilnya 0 sehingga lampu hijau tidak aktif. Nah, pada saat salah satu tombol dari tombol A atau B, nah pada rangkaian kita buat tombol 1 atau tombol 2 aktif, maka keluaran dari logika XOR ini adalah bernilai 1. Jadi berarti pada saat salah satu dari tombol 1 maupun tombol 2 ini kita aktifkan, maka M0 ini akan menyala. Mari kita coba dengan mengklik kontaknya, kemudian klik kanan pada keypad, kemudian di debug, kemudian modify value. Nah, jadi pada saat tombol 1 saya tekan atau bernilai 10, maka memori M0 akan aktif. Nah, memori M0 ini mengaktifkan lampu hijau. Nah, kemudian saya matikan lagi. Saya membuat logika untuk 01, berarti lampu tombol yang saya hidupkan. Maksud saya tombol 1 yang saya tombol 2 yang saya hidupkan. Nah, pada saat tombol 2 juga logikanya masih sama ya. Logikanya M0-nya hidup dan lampu hijaunya nyala. Nah, apa yang terjadi pada saat kedua tombol saya aktifkan? Yang terjadi adalah memori M0 akan mati dan lampu hijau akan mati. Nah, itu untuk satu step yang ini. Nah, untuk itu kita dapat klik dulu debug, kemudian simulation, stop simulation. Nah, kita lanjut lagi ke jika kondisi XOR tidak terpenuhi, maka lampu warna putih yang akan menyala. Untuk itu, di sini saya dapat mengambil kontak NC untuk memori M0. Saya sambungkan ke coil atau F7 dari X1. X1 itu merupakan lampu putih. Saya salah nulis, lampu putih. Nah, ini kita sambungkan ke sumber atasnya. Nah, jadi pada saat logika XOR tidak terpenuhi, maka otomatis memori M0 ini mati ya, tidak aktif. Jadi pada saat ini logika M0 ini mati, nah di sini kan saya mengambil kontak NC, maka kontak NC ini akan aktif dan membuat lampu putih menyala. Nah, pada saat tombol emergency saya tekan, saya aktifkan, maka sumber untuk seluruh rangkaian ini mati. Sehingga tidak ada lampu yang menyala. Mungkin bisa kita coba dengan mengklik convert, reboot all. Nah, pada rangkaian saya ini errornya 0 dan warningnya 0. Kemudian untuk menjalankan simulasi, kita dapat mengklik debug, simulation, dan start simulation. Nah, mari kita coba. Nah, ini kondisi awalnya itu tuh berarti tombol X0 dan tombol 1 dan tombol 2 tidak ada yang ditekan, otomatis berarti XOR tidak terpenuhi, yang mengakibatkan XOR tidak terpenuhi, lampu putih yang akan menyala. Nah, di sini sesuai lampu putih yang menyala. Ini lampu putih menyala. Nah, bagaimana? Nah, ini masuk ke dalam logika yang ini ya. 00, 0, ini lampu putih. Nah, apabila tombol A, nah tombol A ini saya register sebagai tombol 1. Tombol A ditekan, kita lihat. Tombol A ditekan. Kita ubah jadi 1. Maka memori M0 yang akan aktif.
Dimana memori M0 ini menjadi pengaktif untuk output Y0 atau lampu hijau. Dan apa yang saya bilang tadi, pada saat lampu hijau ini hidup, maka lampu putih ini tidak hidup karena sekarang kondisinya adalah XOR terpenuhi. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke baris gerbang tabel kebenaran gerbang XOR yang ketiga, yaitu apabila tombol B yang aktif dan tombol A itu tidak aktif, maka logikanya tetap 1. Nah, di sini saya matikan dulu si tombol satunya, kemudian saya hidupkan tombol 2-nya. Nah, maka lampu hijau yang akan menyala, tetap ya, tetap. Dan yang terakhir adalah pada saat kedua tombol ditekan, maka logika XOR bernilai 0. Logika XOR bernilai 0, yang hidup adalah lampu berwarna putih. Nah, ini saya tekan keduanya. Nah, untuk mensimulasikannya dapat mengklik kanan pada keypad, kemudian pilihan debug, kemudian modify value. Itu untuk mengubah value dari default pada tombol yang kita telah masukkan. Nah, pada saat logikanya 1-1, maka memori M0 itu tidak aktif. Memori M0 tidak aktif sehingga kontak NC pada lampu putih itu akan mengaliri listrik sehingga lampu putih yang akan menyala. Nah, saya balikin lagi ke kondisi awalnya, atau kedua lampu tidak ditekan, maka lampu putih tetap menyala. Karena lampu putih ini sekarang berada di kondisi tidak terpenuhi atau 00. Di sini 00 bernilai 0 sehingga lampu putih yang akan menyala. Nah, kemudian pada saat tombol, nah di sini ada perintahnya lagi. Nah, dan akan padam jika ditekan tombol emergensi. Jadi tombol emergensi ini pada saat ditekan maka akan mematikan lampu hijau dan akan mematikan lampu hijau. Nah, mari kita coba. Pada saat tombol emergensi ini saya ubah debug, kemudian modify value, maka lampu hijau akan mati dan lampu putih juga tidak mati atau tidak aktif. Nah, kemudian pada saat saya aktifkan kembali, maka akan kembali ke logika XOR yang 00 sehingga lampu putih yang akan aktif. Nah, demikian untuk program untuk pertemuan 4 tugas 1. Kemudian kita lanjut ke tugas 2 pertemuan 4, yaitu dengan soal cerita sebuah elevator akan bergerak ke lantai 2 jika tombol nomor 2 ditekan dan sensor berat off. Nah, kondisi kedua, motor akan berhenti jika menyentuh sensor di lantai 2 dan lampu hijau aktif. Jadi pada simulasi ini terdapat tombol nomor 2. Nah, tombol nomor 2 ini sama dengan tombol merah. Dan sensor berat itu sama dengan tombol hijau. Kemudian sensor di lantai 2 itu sama dengan tombol emergensi. Dan motor atau elevator itu merupakan output, yaitu lampu warna putih. Jadi di sini dikatakan bahwa sebuah elevator itu merupakan motor. Jadi sebuah output atau motor akan aktif jika tombol nomor 2, yaitu jika tombol merah ditekan atau on bernilai 1 dan sensor berat itu adalah tombol hijau dan tombol hijau off. Nah, kondisi kedua, output atau motor akan berhenti atau bernilai 1 jika menyentuh sensor di lantai 2. Sensor di lantai 2 ini adalah emergensi. Jadi pada saat tombol emergensi on, maka motor atau elevator akan bernilai 0 atau berhenti. Dan lampu hijau yang akan aktif. Lampu hijau itu merupakan sensor berat atau dan lampu hijau itu merupakan output. Jadi di sini outputnya ada 2 ya.
yaitu lampu warna putih itu untuk motor atau elevator, dan lampu hijau itu untuk pada saat tombol emergency itu aktif. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke programnya. Kita klik project, kemudian new. Ini masih tetap sama, seriesnya FX5 CPU dan tipenya adalah FX5U dan program language-nya adalah ladder. Oke. Kemudian kita bisa langsung ke perintah untuk soal nomor 1. Di sini dikatakan bahwa output akan aktif pada saat tombol nomor 2 ditekan dan sensor berat off. Nah, jadi kita bisa register terlebih dahulu sama seperti video nomor 1 di device command, kemudian common device command. Kita input dulu ya untuk kita register dulu untuk inputnya. Input adalah X yang dimulai dari 0. X0 saya mau daftarkan untuk tombol nomor 2 atau tombol merah. Ini saya klik, saya buat tombol nomor 2 atau tombol merah. Kemudian ini satu lagi adalah sensor berat. Nah, sensor berat itu adalah tombol hijau. Itu masih masuk ke dalam input ya. Sensor berat atau tombol hijau. Kemudian ada motor. Nah, motor itu sama seperti elevator juga, itu sama. Nah, motor itu adalah lampu putih. Itu masuk ke dalam output. Output adalah Y0. Y0 ini kita mau register untuk motor atau lampu putih. Putih. Kemudian Y1 itu tuh untuk lampu hijau. Lampu hijau. Sepertinya tadi ada yang kelupaan untuk tombol sensor di lantai 2 atau emergensinya belum di-input. Belum dimasukkan. Nah, untuk X2 itu adalah sensor di lantai 2 atau emergensi. Sensor lantai 2. Tombol emergensi. Oke, jadi totalnya adalah 3 buah input dan 2 buah output. Inputnya adalah tombol nomor 2 dan sensor berat, kemudian sensor di lantai 2. Dan untuk outputnya adalah motor atau elevator, kemudian lampu hijau. Oke, kita bisa langsung ke Progpo. Nah, saya mau mulai dari untuk perintah nomor 1 ini. Sebuah elevator bergerak ke lantai 2. Nah, jadi ibaratnya itu adalah outputnya bernilai 1, tombol nomor 2 itu tombol merah bernilai 1 dan tombol berat bernilai 0. Jadi 1, 0, 1. Untuk kalau tabel kebenaran atau logikanya. Jadi di sini saya mau ngambil dulu kontak NO. Itu saya untuk X0. X0 itu adalah tombol nomor 2 atau tombol merah. Dan kemudian saya mau ngambil untuk kontak NC, yaitu X1 untuk sensor berat atau tombol hijau. Kemudian saya mau buat ke coil M0. Nah, dimana ini saya buat ke coil. Nah, coil M0 ini akan membuat motor bergerak ke lantai 2. Jadi kita ambil kontak NO dengan alamatnya adalah M0, kemudian ke output. Nah, output untuk lampu warna putih yaitu Y0. Nah, kemudian di sini adalah motor akan berhenti jika menyentuh sensor di lantai 2 dan lampu hijau akan aktif.
Nah, di sini kita ambil untuk tombol emergency, yaitu uh, tombol NO X2. Nah, ini kita sambungkan ke memori lagi, memori M1. Nah, dimana di sini dibilang bahwa pada saat menyentuh sensor di lantai 2, berarti di sini kondisinya aktif ya. Pada saat aktif maka lampu hijau yang menyala. Berarti kesimpulannya adalah memori M1 ini akan mengaktifkan lampu berwarna hijau dan mematikan lampu berwarna putih atau motor elevator. Nah, di sini saya ambil kontak lagi, kontak M1 untuk kontak memori M1, kemudian saya hubungkan ke coil atau output Y1, yaitu lampu hijau. Dan memori M1 ini saya gunakan untuk pemutus M0. Jadi pada saat tombol emergency ini ditekan, otomatis listrik atau arus yang ke M0 ini akan terputus. Pada saat M0 ini terputus, maka lampu putih ini akan mati. Di sini saya ambil pemutus, yaitu menggunakan kontak NC dengan memori yaitu M1. Nah, mungkin bisa kita coba dengan mengklik view, convert, reboot all. Nah, di sini 0 error dan 0 warning ya. Kemudian debug, simulation, start simulation. Nah, jadi kondisi awal tidak ada ya, tidak ada lampu yang hidup. Lampu putih maupun lampu hijau tidak ada yang hidup. Nah, kita ke perintah nomor 1. Nah, jika tombol 2 ditekan dan sensor berat off, maka elevator akan bergerak ke lantai 2. Jadi, jika sensor ditekan, nah, maka dia akan bergerak ke lantai 2 ya. Di sini dibilang otomatis akan mengaktifkan memori M0, di mana memori M0 ini membuat lampu putih hidup atau menyala. Nah, kemudian pada saat dia menyala itu dibilang motor akan berhenti jika menyentuh sensor di lantai 2. Jadi pada saat dia perjalanan mau ke lantai 2 dan sudah menyentuh sensor di lantai 2, sensor di lantai 2 itu adalah adalah tombol emergency. Otomatis tombol emergency ini aktif. Nah, pada saat tombol emergency ini aktif atau sensor di lantai 2 menyala, maka dia akan mematikan evaluator atau motor dan akan menghidupkan kemudian lampu hijau yang akan aktif. Nah, ini benar nih. Jadi tombol emergency dinyalakan, memori M1 yang hidup. Memori M1 merupakan pengaktif untuk lampu hijau, di mana memori M1 ini menjadi pemutus untuk kontak MO. Jadi maupun ini sekarang kondisinya tombol yang awal tadi tidak ditekan, tetap aja yang terjadi adalah motor tetap berhenti dan lampu hijau yang menyala karena emergency masih tertekan. Nah, kita coba sekali lagi. Jadi pada saat tombol merah ditekan, maka motor akan bergerak maju. Pada saat bergerak maju, maka akan menyentuh sensor nomor 2 atau tombol emergency. Nah, tombol emergency ini yang membuat lampu warna putih mati dan lampu warna hijau akan menyala. Nah, pada saat saya matikan lagi, maka akan kembali ke kondisi awal. Dan pada saat tombol nomor 2 saya matikan, akan kembali ke tidak ada yang hidup atau yang aktif. Nah, demikian untuk penjelasan tugas 2 untuk pertemuan 4. Terima kasih.